Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek tentang penggajian karyawan. Uh, Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya itu ada 4. Yang pertama ada Anggun Matasari, yang kedua ada Bagus Wiandono, yang ketiga ada Ihsan Fauziakar, dan yang keempat ada Zaid Hasani. Langsung saja kita kepada latar belakang. Sistem penggajian karyawan merupakan salah satu bagian penting yang berperan untuk menghitung dan mendistribusikan gaji dengan akurat dan tepat waktu. Dengan kemajuan teknologi, penggunaan algoritma dalam sistem penggajian, terutama yang diimplementasikan melalui bahasa pemrograman seperti C++, dapat mengotomatisasi dan mempercepat perhitungan gaji, sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat sistem yang menghitung gaji karyawan secara akurat, termasuk tunjangan, potongan, dan pajak. Yang kedua, bagaimana sistem menyajikan data karyawan dengan format yang mudah dipahami. Yang ketiga, bagaimana sistem mengelola dan menambah data karyawan secara efektif. Yang keempat, bagaimana meminimalkan kesalahan perhitungan gaji pada pengelolaan manual. Lalu di batasan masalah, yang pertama itu ada terbatasnya hanya 100 karyawan, yang kedua hanya berdasarkan data standar, dan yang ketiga tidak mencakup data absensi dan lembur, yang keempat ada pajak sederhana, dan yang kelima tanpa koneksi ke basis data eksternal. Oke, dari tujuan proyek ini yaitu proyek ini bertujuan untuk memudahkan pegawai maupun pemilik perusahaan untuk melihat jumlah gaji sebagai bentuk transparansi gaji dari pemilik kepada karyawannya, dengan menginput beberapa hal seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, dan pajak. Lalu ada pseudocode yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anggun Permatasari. Nah, untuk pseudocode, program ini itu dirancang untuk mengelola data karyawan di sebuah perusahaan, termasuk penghitungan gaji dan data personal. Nah, fokus utama dari program ini itu adalah menentukan komponen gaji berdasarkan jabatan, menyimpan dan mengelola data karyawan, menampilkan data karyawan, dan total gaji bersih perusahaan. Nah, berikut adalah struktur dari pseudocode yang telah dibuat oleh kelompok kami. Pertama ada konstanta gaji dan tunjangan. Bisa dilihat di sini ada gaji manajer, gaji supervisor, gaji staff, gaji magang, tunjangan manajer, tunjangan supervisor, tunjangan staff, tunjangan magang, serta ada potongan manajer, potongan supervisor, potongan staff, dan potongan magang, di mana besaran-besaran ini berbeda untuk konstanta setiap gaji, tunjangan, dan potongannya berdasarkan jabatan. Lalu ada struktur data, di mana ada nama, string, jabatan integer, input 1 manajer, 2 supervisor, 3 staff, dan 4 magang. Gaji pokok integer, tunjangan integer, potongan integer, bonus integer, aktif, boolean, fungsinya untuk menunjukkan apakah data karyawan tersebut masih aktif atau sudah dihapus. Nah, yang ketiga itu ada deklarasi konstanta maksimum karyawan untuk jumlah maksimal karyawan yang dapat disimpan. Nah, selanjutnya, fungsi utama. Pertama, ada fungsi untuk menghitung bonus berdasarkan jabatan. Jika pengguna menginput 1, maka itu ada tunjangan untuk manajer. Jika pengguna menginput jabatan 2, maka itu adalah tunjangan untuk supervisor. Jika pengguna menginput jabatan 3, maka itu adalah tunjangan untuk staff. Jika pengguna menginput jabatan 4, maka itu adalah tunjangan untuk magang. Dan jika pengguna menginput 5 atau lebih, maka jabatan tidak valid. Selanjutnya ada fungsi untuk menentukan nilai standar, yaitu gaji pokok, tunjangan, dan potongan berdasarkan jabatan. Nah, jika pengguna menginput jabatan 1, maka yang akan dihitung adalah gaji pokok, tunjangan, dan potongan manajer. Jika pengguna menginput jabatan 2, maka yang akan dihitung adalah gaji pokok, tunjangan, dan potongan supervisor. Jika pengguna menginput jabatan 3, maka yang akan dihitung adalah gaji pokok, tunjangan, dan potongan untuk staff. Dan jika pengguna menginput jabatan 4, maka yang akan dihitung adalah gaji pokok, tunjangan, dan potongan untuk magang.
Selanjutnya adalah fungsi untuk menghitung pajak penghasilan berdasarkan gaji bersih. Nah, jika gaji bersih lebih dari 10 juta, maka dikenakan pajak sebesar 10%. Jika gaji bersih lebih dari 5 juta tapi dia kurang dari 10 juta, maka akan dikenakan pajak 5%. Dan jika gaji bersih kurang atau sama dengan dari 5 juta, maka dia tidak dikenakan pajak. Selanjutnya ada fungsi untuk menghitung gaji bersih, di mana dihitung sebagai gaji pokok ditambah tunjangan ditambah bonus dikurang potongan dikurang pajak. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan data karyawan, atau ini ada fitur-fitur programnya. Nah, pertama, fungsi untuk menampilkan data karyawan. Dia akan menampilkan header kolom berupa nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, potongan, bonus, dan gaji bersih untuk setiap karyawan dalam karyawan list. Nah, jika karyawannya aktif, maka gaji bersih akan terhitung dan menampilkan informasi karyawan seperti nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, potongan, bonus, dan gaji bersih. Selanjutnya ada fungsi untuk menambah data karyawan. Jika jumlah karyawan sudah lebih atau sama dengan maksimum karyawan, maka akan menampilkan pesan error, kapasitas maksimum karyawan tercapai. Nah, dia akan kembali dari fungsi Nah, untuk menambah data karyawan, menginput nama karyawan, lalu menginput jabatan karyawan, pilihan 1 sampai 4, lalu menentukan nilai standar gaji pokok, tunjangan, potongan berdasarkan jabatan, lalu menghitung bonus berdasarkan jabatan, dan setting karyawan aktif sama dengan true, lalu tambahkan karyawan ke dalam list, dan increment jumlah karyawan, lalu tampilkan pesan bahwa data karyawan berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada navigasi menu atau fungsi menu utama. Pertama ada deklarasikan karyawan list atau maksimum karyawan dari jumlah karyawan sama dengan 0. Nah, lakukan looping menu di mana tampilkan menu pilihan. Pertama ada tambah data karyawan, kedua tampilkan daftar karyawan, ketiga total gaji seluruh karyawan, keempat keluar. Nah, jika pengguna menginput 1, maka akan memanggil fungsi tambah karyawan. Jika pengguna menginput 2, maka akan memanggil fungsi tampilkan karyawan. Dan jika pengguna menginput 3, maka akan menampilkan fungsi total gaji bersih untuk semua karyawan aktif. Dan jika pengguna menginput pilihan 4, maka akan menampilkan pesan keluar dari program. Dan jika pilihan bukan 1 sampai 4 atau 5 lebih, maka pilihan tidak valid dan akan menampilkan pilihan tidak valid, silakan coba lagi dan diarahkan untuk menginput 1 sampai 4. Nah, ada alur utama dari program ini tuh pertama deklarasi variabel di mana deklarasi karyawan list untuk menyimpan data karyawan dan jumlah karyawan untuk mencatat jumlah karyawan aktif. Lalu ada pengelolaan menu di mana pengguna memilih opsi untuk menambahkan, melihat data karyawan, menghitung total gaji atau keluar dari program. Lalu ada eksekusi pilihan. Nah, tiap pilihan menjalankan fungsi sesuai kebutuhan. Lalu ada validasi input menu. Nah, keempat itu adalah keluar dari program, menampilkan pesan sebelum keluar. Oke, sekian pembahasan shortcode dari saya. Dilanjutkan pembahasan flowchart oleh Bagus. Baik, terima kasih. Oke, dari flowchart, awal mula kita memulai program dengan bentuk terminator. Kemudian ada output, tampilkan menu penggajian. Lalu lanjut input pilihan 1 sampai 4. Jika pengguna menginput 1, maka lanjut ke proses tambah data karyawan. Jika tidak, lanjut ke decision selanjutnya. Proses tambah data karyawan lanjutnya ke decision
Jika data karyawan melebihi batas maksimal, maka akan output atau print kapasitas maksimum karyawan telah tercapai. Jika tidak, lanjut input nama, input jabatan dari 1 sampai 4. Jika menginput 1, maka jabatannya itu manajer, lalu menyimpan, proses menyimpan, balik lagi ke menu penggajian. Jika bukan, maka ke decision selanjutnya, yaitu apakah jabatan menginput nomor 2 atau supervisor. Jika ya, menyimpan program lalu balik lagi ke menu penggajian. Jika tidak, lanjut ke decision selanjutnya, yaitu 3, apakah jabatannya staff atau menginput 3. Jika ya, simpan lalu balik lagi ke menu penggajian. Jika tidak, ke decision terakhir, yaitu apakah jabatan magang atau input 4. Jika ya, simpan. Jika tidak, print error lalu balik lagi ke menu penggajian. Balik lagi ke decision yang tadi, apakah pilihan pengguna nomor 1. Jika tidak, ke decision selanjutnya, yaitu apakah pilihan pengguna nomor 2. Jika ya, kita ke proses daftar karyawan. Jika tidak, ke decision yang ketiga, pada proses daftar karyawan, lanjut ke konstanta, itu gaji pokok, tunjangan, potongan. Itu proses. Lanjut ke proses bonus sama dengan tunjangan. Kemudian proses rumus gaji, yaitu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah bonus dikurang potongan. Lalu ke decision. Jika gaji melebihi dari 10 juta, maka pajaknya sama dengan 10% dikali gaji. Jika tidak, apakah gaji melebihi dari 5 juta? Jika ya, maka pajak sama dengan 5% dikali gaji. Jika tidak, pajak sama dengan 0. Lanjut ke proses, yaitu rumus gaji bersih. Gaji bersih sama dengan gaji dikurang pajak. Lanjut proses output, yaitu print. Print nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, potongan, bonus, gaji bersih. Selanjutnya balik lagi ke menu penggajian atau looping. Ke decision yang 3, apakah pilihan pengguna nomor 3? Jika ya, maka ke proses total gaji seluruh karyawan. Itu rumusnya sama dengan jumlah gaji bersih seluruh karyawan. Lalu output print total gaji seluruh karyawan. Balik lagi ke menu penggajian. Jika tidak, apakah pilihan pengguna nomor 3? Jika tidak, lanjut ke decision keempat, yaitu apakah pilihan pengguna nomor 4? Jika ya, keluar, proses keluar, lalu output print keluar dari program, lalu menyetop program. Jika tidak, output print pilihan tidak valid. Silahkan coba balik lagi ke menu penggajian. Sekian penjelasan saya mengenai flowchart. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zaid. Oke, terima kasih Bagus. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kode ini bekerja. Yang satu saya akan jelaskan apa aja yang terdapat di kode ini. Yang satu ada primitif atau basic data type. Kita menggunakan integer, string, boolean, dan double. Kemudian ada branching, kita menggunakan if dan switch. Kemudian ada looping, kita menggunakan for, do while, dan break statement.
Bisa next. Oke, kita juga menggunakan konstanta dan operator. Kita menggunakan addition operator, subtraction operator, multiplication operator, increment, greater than, dan not equal with. Kita menggunakan looping for, do while, dan break statement, user define data type. Kita menggunakan array dan structure. Kita menggunakan function, hanya function void. Bisa next. Oke, untuk awal-awal kita menggunakan include IO manip ya, untuk menggunakan sintaks setway yang akan kita pakai di akhir untuk output. Kemudian kita juga mendeklarasikan beberapa konstanta. Di sini ada konstanta gaji manager, gaji supervisor, gaji staff, dan gaji magang. Kita juga mendeklarasikan konstanta berupa tunjangan manager, tunjangan supervisor, tunjangan staff, dan tunjangan magang. Juga ada konstanta potongan manager, potongan supervisor, potongan staff, dan potongan magang. Kemudian kita juga menggunakan struct ya, struktur data karyawan. Program ini menggunakan struktur untuk menyimpan informasi karyawan. Kita menyimpan informasi dari nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, potongan, bonus, dan aktif. Kemudian kita juga menetapkan konstanta array untuk maks karyawan ya. Kita menggunakan konstanta untuk melimit maksimal karyawan, yaitu hanya 100 data. Kemudian fungsi untuk menghitung bonus berdasarkan jabatan, yaitu fungsi hitung bonus. Di sini fungsi hitung bonus ada bonus untuk manager, supervisor, staff, dan magang. Kemudian kita juga ada fungsi tentukan nilai standar untuk menetapkan gaji pokok, tunjangan, dan potongan sesuai jabatan. Di sini ada beberapa jabatan ya. Yang satu manager, case keduanya supervisor, case ketiganya staff, case keempatnya magang. Kemudian kita juga ada fungsi hitung pajak, menghitung pajak penghasilan berdasarkan gaji bersih sebelum pajak. Oke, jika gaji bersihnya di atas 10 juta, maka kita mendapatkan pengurangan gaji sebesar 10%. Dan jika gajinya hanya di atas 5 juta, kita hanya akan mendapatkan pajak 5% dari gaji bersih. Kemudian ada fungsi hitung gaji bersih. Fungsi hitung gaji bersih ini adalah gaji bersih dengan mengurangi pajak dari total gaji sebelum pajak. Kemudian ada fungsi menampilkan karyawan untuk menampilkan data karyawan dalam format table. Di sini kita menggunakan sintaks setway ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal menggunakan include IO manip. Sintaks setway sendiri merupakan sintaks untuk mengatur lebar tampilan output di konsol. Kemudian di sini ada fungsi tambah karyawan, yaitu fungsi untuk memasukkan data karyawan baru ke dalam sistem. Jika data karyawan yang kita masukkan belum mencapai 100, maka kita masih bisa menambah karyawan. Ada beberapa solusi jika yang keluar adalah kapasitas maksimum karyawan tercapai. Salah satunya adalah menambah konstanta maks karyawan menjadi lebih dari 100 atau menghapus data karyawan yang sudah tidak relevan. Kemudian di sini ada menu penggajian ya. Ada fungsi menu utama dengan nama menu penggajian. Di sini ada beberapa pilihan. Pilihan yang ke-1 yaitu tambah karyawan. Pilihan yang kedua
tampilkan karyawan, dan pilihan ketiga adalah menghitung total gaji seluruh karyawan. Pilihan keempat, keluar dari program. Jika pilihannya lebih dari 4, kemungkinan akan mengeluarkan print pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Kemudian di akhir kita ada return 0 ya, untuk mengakhiri program dan mengembalikan nilai ke sistem operasi. Oke, cukup. Bisa next. Di sini ada beberapa rumus untuk gaji. Yang ke satu yaitu bonus. Bonus sama dengan tunjangan, gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah bonus dikurang potongan. Potongannya yaitu berupa pajak ya, pajaknya bisa 10% jika gajinya di atas 10 juta dan 5% jika gajinya di atas 5 juta. Begitu pula dengan karyawan dengan jabatan di bawah 5 juta hanya tidak akan mendapatkan pajak. Gaji bersihnya yaitu gaji dikurang pajak. Bisa next. Oke, langsung saja kita lihat kodenya terlebih dahulu. Kita running. Apabila memilih nomor 1, maka akan ditampilkan tambah data karyawan. Lalu kita pilih ingin menambahkan siapa. Kita coba pakai. Lalu pilih jabatannya apa. Kita ambil contoh magang. Lalu outputnya bakal ditambahkan data karyawan berhasil ditambahkan. Lalu apabila kita memilih nomor 2, akan menampilkan nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, potongan, bonus, gaji bersih. Lalu berikut ininya gaji-gajinya dan input yang tadi sesuai di program yang tadi. Lalu apabila kita ingin menambah lagi, tambah data karyawannya lagi, kita ambil contoh AUF. Lalu kita pilih program nomor 1, sama saja seperti yang tadi. Lalu kita pilih yang nomor 3, maka akan ditampilkan total seluruh karyawan yang ada tadi. Karena di situ adanya 2, jadi totalnya ada segini. Lalu apabila kita memilih input selain dari ini, kita tambah data karyawan, lalu kita memilih nama sel segini. Apabila kita memilih input selain dari 4 ini, maka hasilnya akan balik lagi ke jabatan tidak valid, lalu harus masukkan angka 1, 2, 3, dan 4. Langsung kita tambahin aja coba ke 3. Kalau apabila kita yang memilih ingin keluar, memilih nomor 5, pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Lalu sudah, sepertinya segitu saja untuk output dari kodenya. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, ya banget. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia pasti ada salahnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.